Apapun yang saya katakan tidak mempresentasikan diri saya, tapi hanya untuk kepentingan perdebatan saja. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri lihat bagaimana dunia saat ini mengelola kekayaan sumber daya penting, di mana pada tiap bagian negara itu memiliki tendensi untuk mengelola sumber daya pentingnya masing-masing. Sehingga hal ini adalah menimbulkan masalah. Sumber daya penting artinya adalah sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat secara global. Mereka sama-sama membutuhkannya, sehingga hal ini tuh dibutuhkan oleh banyak orang, makanya hal ini dianggap penting. Ketika hal ini diatur oleh masing-masing negara, padahal ini adalah kebutuhan secara global, akan menimbulkan masalah seperti konflik perdagangan misalnya, akibat dari ketimpangan pengelolaan sumber daya penting ini tadi. Sehingga tujuan saya sebagai tim proposisi dengan memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh agensi sumber daya internasional, hal ini akan memberikan pendorongan penggunaan sumber daya yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab seperti dengan interest dari agensi sumber daya internasional ini. Tapi apa itu agensi sumber daya internasional, Juri? Agensi sumber daya internasional adalah lembaga global yang berfungsi untuk mengelola sumber daya penting, termasuk namun tidak terbatas pada minyak, gas alam, dan lain sebagainya, untuk mengurangi resiko kelangkaan ataupun konflik perdagangan, serta mendorong penggunaan dan ekstraksi sumber daya yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sehingga di dunia oposisi, apa yang harus mereka buktikan adalah mengapa dunia dengan memilih di mana sumber daya penting tidak diatur oleh agensi di mana sumber daya penting diatur oleh agensi sumber daya internasional itu tidak relevan dengan dunia saat ini. Sehingga menurut saya, karena Dewan ini memilih, artinya kami setuju bahwa dunia dengan sumber daya penting itu diatur oleh agensi sumber daya internasional, namun kami tidak setuju apabila sumber daya penting itu tidak diatur oleh agensi sumber daya internasional itu tadi. Tapi masuk ke argumen saya, Juri. 1, bagaimana yang terjadi di status quo. Juri lihat bagaimana dunia saat ini itu berjalan, di mana dunia saat ini itu punya parameter untuk negara itu bisa dipandang secara global. 1, di mana orang-orang menilai suatu negara itu dari kapabilitasnya. Artinya, semakin kamu punya hal untuk ditunjukkan, semakin kamu punya hal untuk dibanggakan, maka kamu akan semakin baik penilaiannya untuk negara kamu. Misalnya apa? Negara Denmark dengan sumber daya penting dengan cadangan gas alam di wilayah Greenland misalnya yang begitu besarnya, yang membuat mereka itu harus menjaga sumber daya penting ini agar tidak salah pengelolaan oleh pihak yang bertanggung jawab. Di sisi lain, kamu itu dianggap memiliki kapabilitas pula secara global karena sumber daya penting yang dibutuhkan oleh banyak orang itu ada di dalam negaramu. Orang-orang akan merasa membutuhkan negaramu pun kalaupun tidak untuk sekarang, tapi di masa yang akan datang memiliki kemungkinan untuk kamu itu dibutuhkan karena cadangan gas alam ataupun minyak itu yang ada di dalam negara kamu itu begitu banyak dan lain sebagainya. Tapi ketika kamu adalah negara yang memiliki sumber daya penting, tentu akan memiliki tendensi untuk lebih melindungi negaramu. Karena Juri sadari bahwa negara itu pasti punya ingin memaksimalkan keamanan negaranya, karena memiliki prinsip obligasi juga pada akhirnya kepada warganya untuk melindungi mereka, untuk melindungi warga negaranya dari ancaman global ataupun konflik secara global. Makanya tendensi ini akan hadir bukan semata untuk melindungi sumber daya pentingmu, tapi juga untuk melindungi warga negaramu. Tapi bagaimana dengan pandangan dari negara lain, Juri? Ketika kamu adalah negara yang belum memiliki sumber daya penting seperti gas alam misalnya, sedangkan kamu memiliki prinsip obligasi untuk memenuhi kebutuhan warga di negara kamu, maka kamu akan bekerja sama dengan negara yang memiliki sumber daya penting untuk kamu misalnya mengimpor. Kamu akan merasa butuh negara lain untuk memenuhi prinsip obligasimu karena kamu itu belum memiliki kapabilitas untuk memiliki sumber daya penting ini tadi. Tapi kenapa hal ini itu buruk, Juri? 1, ketika kamu merasa membutuhkan negara lain untuk memenuhi prinsip obligasimu sebagai negara, kamu akan merasa ketergantungan. Kamu merasa bahwa aku membutuhkan dia untuk menjadi pemasok minyak di negaraku misalnya. Sedangkan Juri, negara yang membantumu itu pasti juga ingin ada rasa untuk keuntungan bagi negaranya. Misalnya apa? Ketika kamu memutuskan untuk bekerja sama antar negara, tentu ada kesepakatan terlebih dahulu. Dan kesepakatan inilah yang tidak bisa kita kontrol pada akhirnya karena kamu benar-benar membutuhkan sumber daya penting dari negara lain ini tadi. Tapi yang kedua, sebagai negara dengan sumber daya penting, ketika ketika ia merasa dibutuhkan, ketika ada negara lain yang ingin meminta bantuanmu, tentu kamu juga akan menginginkan keuntungan itu untuk dirimu, bukan hanya untuk di sisi mereka. Makanya akan ada kesepakatan yang menguntungkan kamu pada akhirnya, karena kamulah negara yang memiliki kapabilitas untuk adanya sumber daya penting ini dalam negara kamu. Hal seperti inilah yang pada akhirnya memicu adanya konflik perdagangan, di mana antar negara itu belum bisa terjadi kesepakatan karena masing-masing negara ingin
keuntungan yang maksimal ini tadi. Kalaupun tim oposisi akan mengatakan bahwa sudah ada peraturan internasional yang mengatur hal ini dan lain sebagainya, tapi juri, yang akan saya katakan kepada Anda adalah di status quo tetap ada konflik perdagangan, bukan? Artinya regulasi yang sudah ada pada status quo itu belum bisa untuk membuat status quo berprogres. Makanya disinilah Agensi Sumber Daya Internasional memiliki interest untuk mengurangi resiko konflik perdagangan dengan mengekstraksi sumber daya yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab ini hadir untuk setidaknya membuat status quo lebih berprogres, karena artinya pengelolaan sumber daya penting itu akan diserahkan kepada Agensi Sumber Daya Internasional sebagai lembaga global, bukan sebagai individu suatu negara. Tapi kalaupun tim oposisi juga akan mengatakan dengan bagaimana jaminannya bahwa ketika pengelolaan ini diberikan kepada Agensi Sumber Daya Internasional, ini akan hadir untuk membantu konflik perdagangan, untuk membantu mengurangi konflik perdagangan dan lain sebagainya. Tapi juri, yang kita bicarakan bukanlah jaminannya, karena di kedua sisi pun itu tidak bisa ada yang menjamin hal tersebut. Yang saya akan katakan kepada Anda adalah bagaimana agensi di status quo yang memiliki konflik perdagangan itu dapat diminimalisir setidaknya dengan adanya Agensi Sumber Daya Internasional. Tapi kenapa Agensi Sumber Daya Internasional ini begitu penting? Di sisi kami setidaknya akan ada suatu lembaga global yang hadir untuk mengelola sumber daya penting yang dibutuhkan oleh banyak orang. Artinya tidak ada tendensi secara subjektif. Artinya tidak ada tendensi secara seperti individu suatu negara untuk kamu memperoleh keuntungan seperti karena interest kamu sebagai agensi sumber daya internasional adalah untuk mendorong penggunaan dan ekstraksi sumber daya yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Tapi argumen kedua saya, kenapa secara prinsip ini itu layak untuk dijustifikasi? Satu, saya rasa setiap negara itu memiliki hak untuk memaksimalkan kenyamanan mereka dan berhak untuk dijamin selama hak kamu ini tidak mengganggu hak negara lain, artinya hak kamu valid. Tapi yang kedua, tendensi dari sumber daya internasional adalah untuk memaksimalkan prinsip obligasinya kepada dunia global yang sudah memberikan dia pengelolaan sumber daya penting, bukan? Pada akhirnya, interest dari agensi sumber daya internasional adalah untuk mengurangi resiko kelangkaan dari sumber daya penting, bukan untuk kepentingan tertentu, karena kamu adalah sebagai lembaga global, bukan suatu individu negara. Karena itulah beban pembuktian kami itu mengapa memilih dunia dengan pengelolaan sumber daya penting oleh agensi sumber daya internasional itu layak untuk dijustifikasi, karena itu bangga mendukung mosi.